Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Segenap TKM Masjid Bani Umar yang kami hormati, Bapak Ibu jamaah Masjid Bani Umar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa mengisi waktu kita setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah untuk iktikaf di masjid yang kita muliakan ini, yaitu Masjid Raya Bani Umar. Mudah-mudahan kita sampai di waktu syuruk nanti yang oleh Rasulullah, siapa orangnya yang melaksanakan sholat subuh berjamaah kemudian menahan diri untuk sementara tidak keluar masjid, diisi dengan taklim, diisi dengan berzikir, mengagungkan asma Allah sampai waktu syuruk dan ditutup dengan sholat 2 rakaat syuruk, maka pahalanya seperti orang yang menunaikan ibadah haji. Tan sempurna. Masya Allah, ini sementara ada di antara saudara-saudara kita yang telah menunaikan rangkaian ibadah haji, pelaksanaan Arafah, mabit di Muzdalifah, melontar jamarat sudah dilaluinya, namun kita masih bisa berupaya seperti yang dinasihatkan oleh Rasulullah kepada kita, bahwa selama kita bisa menunaikan sholat subuh berjamaah kemudian menahan sampai terbitnya matahari, diisi dengan taklim, kemudian zikir, membaca sholawat, maka pahalanya seperti menunaikan ibadah haji. Nah ini, dan kebiasaan seperti ini mestinya harus kita langgengkan, harus kita istiqomahkan, baik diri kita, istri dan anak-anak kita, untuk sama-sama menghidupkan masjid, untuk bersama-sama memakmurkan masjid, mushola. Apalagi di Masjid Bani Umar ini, Masya Allah, fasilitasnya sangat penuh dan luar biasa ya. Tempat parkirnya juga luas. Baik, rangkaian ibadah haji atau napak tilas yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim terhadap umat Islam, Masya Allah, luar biasa sekali. Atau pengorbanan yang dilakukan Nabi Ibrahim dan keluarganya merupakan tauladan mulia yang mengedukasi kita bahwa hal yang dilalui oleh Nabi Ibrahim begitu luar biasa sekali. Mulai dari sangat menginginkan keturunan, di mana Nabi Ibrahim sudah di usia yang sangat lanjut, tidak dikaruniai keturunan, yang sampai akhirnya memperistri budaknya, yaitu Siti Hajar. Padahal Nabi Ibrahim sudah usia yang kira-kira mungkin 80 atau mungkin 70 atau 80 tahun, yang menurut secara umum tidak mungkin lagi untuk bisa mendapatkan satu keturunan. Alhamdulillah atas izin Allah
dan dari rahim Siti Hajar. Siti Hajar yang tadinya adalah membantu rumah tangga Rasulullah dan membantu rumah tangga Nabi Ibrahim, dan Siti Sarah, alhamdulillah dari situ lahirlah seorang putra yang dinanti-nantikan, yaitu Nabi Ismail atau Ismail, yang oleh Allah diperintahkan untuk berhijrah. Tidak boleh dalam satu rumah itu ada dua istri. Jadi dari Palestina ke Makkah di Baqatul Mukarramah, yaitu di Makkah yang waktu saat itu sangat tandus ya, sangat kering. Alhamdulillah atas perintah Allah juga Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan Siti Hajar beserta anaknya yang masih kecil. Jadi dalam cerita, dalam riwayat itu, apakah ini perintah Allah ya Nabi Ibrahim? Betul. Ini adalah perintah dari Allah SWT. Saya harus meninggalkan kamu di sini. Nah, perjalanan itu yang sampai akhirnya ritual yang dilakukan oleh keluarga Nabi Ibrahim, terutama Bunda Hajar, yang sampai hari ini dilakukan oleh para jemaah haji. Jadi di Makkah itu ada Hijr Ismail, tempat diletakkannya Ismail. Kemudian karena keringnya ASI, kemudian persediaan air sangat terbatas, yang akhirnya Bunda Hajar mencari-cari sumber air. Jadi berlari-larilah dari Bukit Sofa Marwa dengan fata morgana, mungkin di sana itu akan ada itu sumber air. Maka tanpa sengaja berlari-larinya Bunda Hajar itu sampai 7 kali putaran. Itu. Ternyata ketika balik kepada putra tercintanya Ismail, di bawah kaki diletakkannya Ismail ini ada sumber air, yaitu air Zam-Zam. Nah inilah kita tawakkaltu 'ala Allah yang ditanamkan oleh Bunda Hajar berbuah manis, yaitu mendapatkan air yang Allah anugerahkan kepada keluarga Siti Hajar. Nah, dari sumber air inilah sumber kehidupan yang akhirnya banyak para pengendara atau musafir yang mengambil manfaat dari sumber air Zam-Zam itu. Kalau zaman dulu orang traveling atau berdagang itu menggunakannya adalah dengan onta, di mana itu perjalanan yang sangat jauh itu dilalui dengan onta. Masya Allah, itu bisa berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Jarak tempuh antara Yaman dengan Riyadh atau sebaliknya Riyadh dengan Yaman dan sebagainya. Nah, ini melihat ada sumber air adalah sumber kehidupan. Nah, ini alhasil dari itu, maka pelaksanaan ibadah haji mulai dari tawaf mengelilingi Ka'bah, kemudian sa'i dari Bukit Sofa ke Marwah, di mana contoh tauladan dari Nabiullah Ibrahim inilah memberikan contoh pada kita bahwa kita sebagai manusia biasa harus selalu berusaha, dan tujuan utama adalah lillahi ta'ala, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi usaha yang kita lakukan selama ini adalah muaranya adalah untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping juga pelaksanaan tawaf kemudian sa'i, para jamaah haji juga melaksanakan wukuf di padang Arafah. Wukuf itu artinya berhenti. Berhentinya para jamaah, berhentinya seseorang di dalam hiruk-pikuk dalam urusan kesibukan dunia ini harus muaranya adalah untuk bermuhasabah. Ya Allah, perjalanan atau aktivitas yang saya lakukan selama ini maka Allah ridho.
Nah, inilah pentingnya kita sebagai umat Islam, mestinya ada ruang kita untuk kayak seperti ini, beriktikaf, berdiam diri, bertahanus, berkhalwat, bersemedi, apalagi menyendiri. Nah, dengan cara menyendiri ini kita bisa mengetahui man arrafa rabbahu arrafa nafsahu, man arrafa nafsahu arrafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Siapa yang mengenal Tuhannya, dia akan kenal dirinya. Nah, ini pentingnya kita itu berkhalwat, beriktikaf, berdiam diri di masjid. Ini mohon maaf, ini ada beberapa fenomena di beberapa masjid lain ya, Masya Allah, mereka dikaruniai usia yang sangat panjang, tapi penempatannya kurang pas ya. Izinnya oleh istrinya itu adalah saya mau ke masjid, mau sholat subuh berjamaah mah, izinnya sama istrinya begitu, karena tempatnya nongkrong di situ, di depan teras masjid, itu akan mengganggu konsentrasi seseorang. Karena apa? Ketika melihat orang sedang lewat, kemudian sedang jogging, itu sudah konsentrasinya buyar. Nah, ini mestinya fokuskan untuk iktikaf di dalam masjid, mestinya begitu. Sehingga dengan hadirnya kita, dengan adanya kita di dalam masjid ini, terpengaruh oleh lingkungan, ada teman kita atau sahabat kita yang sedang membaca Al-Quran, kita terbawa dengan lingkungan ini. Ada di antara sahabat kita, tetangga kita yang sedang berzikir dengan mengucapkan illallah la ilaha illallah la ilaha, itu terbawa oleh lingkungan ini. Tapi kalau di luar, ini lain konteksnya. Sementara yaitu sekali lagi ya, nafsu manusia itu adalah liar. Nafsu manusia itu adalah liar. Bagaimana supaya bisa dikendalikan? Pengendaliannya adalah dengan cara fokus, itu lillahi ta'ala, bukan di luar ini. Sehingga ada satu temannya yang menyampaikan, wah engkong sudah bilang sama istri bahwa izin dari rumah ke masjid untuk dianggapnya berapa kali putaran tasbih yang diputar ini, atau berapa juz yang diselesaikan dalam membacanya ini. Ya, fokuskan dengan kita masuk di dalam ruangan masjid untuk beriktikaf, untuk bertahanus, untuk bermuhasabah, yaitu ada nilai tersendiri. Dan mestinya para bapak ibu yang usianya sudah di atas 50 tahun itu sering-seringlah untuk beriktikaf. Itu amalan yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Salah satu yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah bertahanus di Gua Hira, itu kira-kira umur 40 tahunan itu, bertahanus, mengasingkan diri dari kesibukan dunia. Dengan cara apa? Berzikir, mengingat Allah tadi. Bertahanus, mengingat Allah, bermuhasabah. Masya Allah, saya selama ini bekerja, apakah apa yang kami lakukan ini sudah benar menurut Allah? Nah, tutup beberapa angan-angan yang selama ini orientasinya adalah terlalu orientasi dunia, apalagi yang sudah 50 ke atas. Tutup angan-angan itu. Sudahlah, saya akan berbekal diri. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sebaik-baik bekal adalah bekal ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini ketaatan atau bekal zikir, atau diisi dengan memperbanyak ayat-ayat Al-Quran, diisi dengan baca salawat Nabi. Ini saya sampaikan pada bapak ibu semuanya, bahwa Rasulullah di dalam hadisnya menyampaikan kepada kita, menasihati pada kita, perbanyaklah siapa orangnya yang melakukan satu aktivitas dunia dan akhirat, yaitu maka perbanyaklah membaca salawat Nabi. Karena orang yang selalu membaca salawat Nabi, hatinya akan digembirakan oleh Allah. Jadi rasa susahnya atau rasa dihilangkan oleh Allah dan diganti dengan kesenangan.
Jadi dimudahkan segala urusannya dan dimudahkan diberkahi rezekinya. Ini hadis sahih. Jadi saya dipesan oleh salah satu guru saya, siapa orangnya yang ada kesibukan dalam aktivitas dunia, maka selalulah membaca sholawat Nabi. Karena orang yang selalu membaca sholawat Nabi, hatinya akan dihilangkan dari kesusahan, akan diberikan selalu kesenangan, kebahagiaan, dan dimudahkan segala urusannya. Ini mestinya ada di antara kita ini harus bisa mendawamkan sholawat Nabi, dan ini masya Allah sangat kuat sekali ya. Dalam firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu melantunkan sholawat Nabi, dan juga kepada orang-orang beriman mestinya harus selalu melantunkan sholawat Nabi. Dan ini begitu luar biasanya. Salah satu nasihat dari guru-guru kita dahulu ketika saya masih nyantri. Jadi kalau santri yang mungkin sering telat kirimannya, atau kesulitan di dalam menghafal Al-Quran, atau kesulitan di dalam mempelajari pelajaran-pelajarannya, maka memperbanyak sholawat Nabi. Di samping juga mutolaahnya harus lebih ditingkatkan. Jadi begitu luar biasanya. Sekitar tahun 60-an, kalau ada di antara bapak ibu yang menunaikan ibadah haji, sekitar tahun 60-an itu di Masjidil Haram itu rak-rak ini hanya ada dua, yaitu Al-Quran dan kumpulan salawat Nabi. Sekitar tahun 60-an itu. Apa itu salawat Nabi? Kumpulan dari salawat Nabi adalah Dalailul Khairat. Ini mungkin ada di antara bapak ibu yang tahu tentang kitab Dalailul Khairat. Kumpulan dari salawat Nabi, yaitu apa itu sejarah tentang Dalailul Khairat. Salah satu masyayikh dari Maroko ketika memasuki waktu duhur kurang lebihnya, karena dalam keadaan safar itu beliau mencari sumber air yang bisa untuk berwudu. Jadi sang imam ini mencari-cari sumber air, tetapi dia mendapatkan satu sumur. Sumur ini, bagaimana saya akan bisa mendapatkan air ini? Ternyata kedalaman airnya itu sangat dalam. Sedangkan timba tidak ada, gayung tidak ada. Ada seorang anak kecil sekitar kita 9 tahunan, gadis kecil ya, berlari-lari, dan itu mengenal seorang syekh. Wahai syekh, engkau adalah seorang yang terkenal di Maroko sini. Apa yang kau lakukan? Iya, nak, saya ingin mengambil air wudhu, tetapi nggak ada gayung di sini. Bagaimana saya bisa mengambil gayung atau mengambil air dengan gayung saya untuk menunaikan berwudhu untuk salat duhur? Jadi apa itu? Sumur itu diludahin oleh gadis kecil itu. Ini saya lihat ya, diludahin, kemudian maka air itu muncul ke permukaan, dan akhirnya anak itu memberikan manfaat kepada sang syekh itu, dan sang syekh itu bisa bisa berwudu, kemudian sholat berjamaah. Di situ sang syekh itu bisa berpikir, masya Allah, luar biasa sekali apa yang kau lakukan wahai anak. Kemudian melanjutkan untuk sholat zuhur, dan kemudian bertanya, di mana gerangan alamat anak itu? Oh, ini ada di sini. Kemudian ditanyakan kepada ibunya, wahai sang ibu, amalan apa yang membuat anakmu saya melihat satu pemandangan yang luar biasa sekali? Singkat cerita, ya Syekh, selama hidup saya
saya selalu melafalkan salawat Nabi. Jadi apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi saya selalu mengulang-ulang kalimat sholawat itu dengan sangat bervariasi. Atau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang sedang masak untuk suami dan anak-anaknya bisa itu melantunkan sholawat itu. Jadi sambil memasak, sambil mengulek sambal cabai, sambil mempersiapkan sarapan untuk anak-anaknya itu dengan baca sholawat lantunan sholawat Nabi. Masya Allah, itu akan diberkahi oleh Allah, dimudahkan segala urusan kita. Ya ini sangat mudah sekali ya, atau orang istilahkan sholawat Ibrahimiyah. Sering-seringlah kita membaca sholawat Nabi. Atau kalau yang saya sampaikan tadi itu, kalau Bapak Ibu tahu tentang kumpulan sholawat yang paling lengkap, yaitu di dalam kitab Dalailul Khairat, itu pujian terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang itu hanya terbatas di kalangan pesantren dan tidak hanya hanya kalangan pesantren tertentu saja, karena tidak semua pesantren itu ada membolehkan untuk mengamalkan amalan sholawat Dalailul Khairat, karena di dalam kaifiyahnya itu ada petunjuk-petunjuk yang hanya dibaca sampai berulang kali, ada yang dengan dihatamkan, ada yang dengan per hari. Di sana itu ada per hari, setiap hari Senin bacanya ini, setiap hari Selasa hari ini, kemudian setiap hari hari Rabu sampai sini, kemudian setiap hari Kamis sampai sini. Nah, orang yang senantiasa membaca sholawat Nabi, insya Allah waktunya atau segala aktivitasnya selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali saya melihat dari para contoh-contoh dahulu itu, masya Allah, ada rombongan dari para santri yang zaman penjajah waktu itu para santri itu apa senjatanya? Salah satunya di samping bambu runcing yang dibawa adalah kitab Dalailul Khairat. Kitabnya kecil, paling harganya 8.000, 10.000. Memang itu tidak ada di pasaran ya, karena sang mujiz yang memberikan ijazah itu harus memberikan satu kepada orang-orang yang kira-kira sanggup untuk bisa membacanya, karena sangat panjang dan sangat banyak yang harus dibaca. Ini ada satu kisah lagi, seorang bintang film dari Mesir, di mana bintang film itu harus memerankan peran tokoh Rabi'ah Adawiyah. Jadi untuk membuat film, sang bintang film itu bukan muslim, non muslim, seorang bintang film dari Mesir. Dia tidak mengenal tentang Islam, tapi dia terpaksa harus memerankan tokoh Rabi'ah Adawiyah. Dia harus membaca sholawat Nabi satu hari sampai 200 sampai 2000. Ya kata dia itu, sallallahu ala Muhammad, ya begitu sampai 2000. Jadi sang artis itu berupaya untuk memposisikan seperti posisi yang dilakukan oleh tokoh Rabi'ah Adawiyah. Alhamdulillah dalam sekian hari bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masya Allah, ini dahsyatnya salawat Nabi, bahwa
namanya seorang artis ya, walaupun dia membaca dalam kepura-puraan, tetapi salawatnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu tidak mudah. Dan itu tidak mudah, orang yang bisa bermimpi pada berjumpa dengan Rasulullah itu tidak mudah. Wah, itu betul-betul perlu semacam kebersihan hati, perlu mutawamah, perlu terus terus menerus, tidak bisa sekali dua kali. Ya, ini ada beberapa orang yang memang dikaruniai, diberikan kemudahannya. Nah, ini seorang artis itu dalam kepura-puraan, berpura-pura dia itu berperan seperti amalan yang dilakukan oleh tokoh Rabi'ah Adawiyah, tetapi salawatnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, alhamdulillah, dan akhirnya sang artis itu masuk Islam. Dan ini banyak sekali pengorbanan atau contoh ketauladanan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim yang memberikan pelajaran pada kita. Ya, mestinya kita harus bisa menapakilasi dari contoh tauladan dari Nabiullah Ibrahim yang disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dan ini saya sampaikan juga para hadirin semuanya, kenapa saudara-saudara kita yang di luar muslim ini mereka mengingkari atau tidak mau menerima. Ini berawal dari Nabiullah Ibrahim. Dari rahim istri yang kedua, yaitu Siti Hajar, lahirlah Ismail, putra tercintanya. Tidak lama kemudian lahir dari istri yang pertama, Bunda Sarah, yaitu Ishak. Dari Ishak ini banyak keturunan para nabi-nabi yang hebat-hebat semuanya. Di antaranya Nabi Musa berada di sana, Nabi Isa. Karena kaum Bani Israel ini mengakui nabi mestinya harus keturunan dari kaum Bani Israel. Sedangkan Bunda Hajar ini adalah bukan dari keturunan Bani Israel. Kalau bisa dikatakan dari Aljazair, dari berkulit hitam. Dari Ismail ini menurunkan kepada sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini orang-orang Yahudi tidak mengakui kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengakui kerasulan hanya sampai kepada Nabi Isa, kepada Isa. Dan di sini di dalam versi antara Protestan dan Katolik pun mereka juga berbeda dalam pemahamannya. Di dalam Protestan itu mengakui bahwa Isa itu adalah hamba Allah. Jadi saya di Masjid Raya sering mengislamkan para mu'allaf itu. Salah satu pertanyaan-pertanyaan di antaranya itu begitu di antaranya. Mereka tidak mengakui kerasulan Muhammad karena adalah Rasulullah Muhammad lahir dari jalur Siti Hajar. Sedangkan Siti Hajar adalah dari kaum budak. Kaum budak yang dimerdekakan oleh Nabi Ibrahim yang kemudian diperistri oleh Nabi. Lahirlah dari sana Ismail, dan dari Ismail ini adalah sampai kepada Rasulullah. Sedangkan di sini Ishak menurunkan para nabi-nabi ya, banyak sekali di sana. Yang semuanya itu hampir kaum Bani Israel semuanya. Nah, ini mereka meyakini atau mereka tidak meyakini kerasulan Muhammad karena Rasulullah Muhammad ini adalah keturunan dari budak, yaitu Bunda Hajar, yang mereka hanya terbatas sampai kepada keyakinannya atau meyakini kerasulan Nabi Isa. Nah, di sini perlu Bapak Ibu ketahui bahwa perlu kita jelaskan kepada saudara-saudara kita yang masih beragama Kristen yang mungkin salah pemahamannya. Alhamdulillah sampai hari ini mereka menggali lebih dalam. Jadi tamu-tamu yang datang ke masjid untuk ikrar syahadah sekarang ini malah dari kalangan pendeta, karena mereka mendalami secara detail tentang perjanjian lama, perjanjian baru. Ternyata di sana menemukan ada satu titik temu bahwa antara Injil
dan Al-Quran itu hampir sama. Padahal upaya yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh mereka untuk membelokkan bahwa jangan sampai umat mereka bisa memahami atau mengetahui. Tetapi bagaimanapun ketika orang sudah mendalami lebih detail, ada satu kejanggalan. Di sana disebutkan bahwa percayalah kepada Tuhan yang Esa, yaitu ucapkan kalimat La ilaha illallah. Di perjanjian lama itu ada tulisan seperti itu, hampir sama dengan Al-Quran, di mana para pendeta yang sudah mendalami lebih dalam tentang Injil, akhirnya dia menggali lebih dalam dan membaca Al-Quran, ternyata ada titik temunya. Dan di sini alhamdulillah mereka semuanya berbondong-bondong masuk Islam. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Idza jaa nasrullah, apabila pertolongan Allah Ta'ala datang kepadamu, wa ra'aitan nasa yadkhuluna, dan kamu lihat manusia berbondong-bondong masuk agama Islam, fasabbih, maka bertasbihlah, wastaghfir, maka beristighfarlah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, dan Allah akan menerima taubatnya para hamba-hamba yang berusaha untuk memperbaiki atau membersihkan dirinya. Ya, mudah-mudahan sedikit yang bisa saya sampaikan dalam pengantar ini. Mungkin ada respon dan tambahan dari Bapak Ibu semuanya, barangkali nanti bisa ditanyakan. Paling tidak, pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim memberikan edukasi yang luar biasa kepada kita. Bagaimana kita sebagai imam dalam rumah tangga memberikan tauladan yang baik untuk anak-anak kita, bisa membiasakan diri untuk selalu sholat berjamaah di masjid, untuk senantiasa hadir di masjid ta'lim. Kalau orang tuanya rutin, rajin, insya Allah anaknya akan mengikuti gerak dan langkah dari yang dicontohkan oleh orang tuanya. Dan inilah contoh yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim kepada kita semuanya. Di samping itu juga, jangan sampai ada keraguan-keraguan di dalam memahami ajaran Islam ini. Sementara ada di antara saudara kita yang dihantui dengan pelin-pelan ya, keraguan-keraguan. Di Al-Quran sudah menjelaskan la raiba fi, janganlah kamu ragu-ragu tentang kebenaran Al-Quran ini. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di samping itu juga kita berupaya untuk memulai atau mencoba hal yang baru. Ya Allah, selama ini saya baru rutin puasa Senin dan Kamis, Masya Allah masih saja mager, malas gerak. Bagaimana ya Pak? Ditingkatkan lagi untuk Ayyamul Bid, puasa Senin pertengahan bulan, atau perbanyak lagi puasa. Kayak kemarin di Dzulhijjah, yang mungkin selama ini kita hanya puasa 2 hari ya, tanggal 8 dan 9, kita upayakan dari tanggal 1 sampai 9. Sebentar lagi kita akan berjumpa di bulan Muharram, usahakan dari tanggal 1 sampai 10 Muharram. Nah begitu, sudah ada satu peningkatan, tingkatkan amal kita. Ini saya sampaikan pada Bapak Ibu semuanya, bahwa penelitian dari para salafus soleh, jika seseorang ingin selalu dekat dengan Allah, maka jalan pintas untuk kita dekat sama Allah, maka perbanyaklah berpuasa sunnah. Jalan pintas untuk memahami Allah, maka perbanyaklah berpuasa sunnah. Ini kelihatannya sepele, tapi memang Masya Allah perlu perjuangan yang kuat.
Ini saya sampaikan lagi itu. Kalau dulu para santri-santri ketika melawan penjajah, tirakatnya yaitu salah satu diantaranya adalah seringnya para santri itu berpuasa. Ya puasa-puasa sunnah tadi itu. Ada tradisi atau Saumu Daud, puasa selang-seling, sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari iftar. Nah ini, karena apa? Di dalam pelaksanaan puasa ini, Masya Allah, kita bisa menghilangkan atau bisa menekan nafsu-nafsu keserakahan tadi yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Jadi yang dikorbankan apa? Yaitu keserakahan yang melekat pada diri manusia, ambisi yang berlebihan, kita bisa tekan dan sebagainya. Ini saya sampaikan pada Bapak Ibu semuanya ya. Kalau ingin mengetahui saudara kita, teman kita itu baik dan tidaknya itu apa? Coba ketika mereka diundang untuk menghadiri walimatul arus atau resepsi, coba bagaimana itu? Waduh, mereka mengambil makanan, Masya Allah, sampai berlebihan. Wah, Masya Allah, itu satu potret. Dan kalau ingin mengetahui saudara kita ini benar dan tidaknya pada saat pembagian waris, ini aslinya ketahuan nih, sifat aslinya itu kelihatan di sini. Saudara kita ini benar apa enggak ini? Nah ini juga, ini orang tua sudah meninggal, bagaimana cara berupaya untuk pembagi waris, karena ini dibutuhkan untuk keberlangsungan cucu-cucu dari almarhum ini dibagi waris. Ini sifat aslinya akan kelihatan. Nah saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, cobalah upayakan untuk memperbanyak puasa-puasa sunnah. Kalau kita nanti menghadapi bulan Muharram, ya usahakan memperbanyak, tidak hanya 1 atau 2 hari. Jadi perbanyak berpuasa sunnah. Sementara ada di antara anak-anak kita yang diet ya. Diet yang paling baik itu ya berpuasa sunnah aja udah. Itu jauh lebih sehat, jauh lebih aman, tidak ada risiko apa-apa. Nah, cara-cara seperti itu yang mestinya harus kita biasakan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus memberikan contoh kepada anak-anak kita. Kalau ibunya biasa puasa, insya Allah lah anaknya terbiasa dengan berpuasa. Kalau bapak ibunya terbiasa dengan puasa Senin Kamis, insya Allah. Karena semua gambaran keteladanan dalam rumah tangga ini semua direkam penuh oleh anak-anaknya. Jangan berharap anak kita itu rajin puasa sementara orang tuanya nggak pernah berpuasa, itu nonsen itu. Ada mungkin 1001. Kecuali kalau sang anak itu berlama-lama di lingkungan teman-temannya yang semua puasa. Di mana itu Bu? Pesantren. Itu lain lagi gitu. Bapak ibunya nggak pernah puasa sunnah, kok anaknya rajin, berarti lingkungan yang mempengaruhi anak ini. Pasti di mana itu? Di pesantren atau teman-temannya yang mendukung dia untuk berpuasa sunnah. Mari. Jadi pengorbanan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, Masya Allah, begitu luar biasanya, yang harus bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan apa yang saya sampaikan tadi itu, dengan kita selalu mengagendakan puasa di tiap-tiap minggu, kemudian di tiap bulan, kemudian di setiap bulan-bulan itu ada puasa-puasa sunnah kita agendakan, insya Allah nafsu ya akan terkendali dengan baik ya. Jadi salah satu cara untuk supaya nafsu seseorang tidak liar, salah satunya adalah dengan menambah pengetahuan, yaitu dengan hadirnya kita di masjid taklim seperti ini, kemudian dengan ritual berpuasa, sering-sering berpuasa sunnah, sehingga akan terkendali dengan baik, bukan dihilangkan, tetapi terkendali tersalurkan dengan baik.
Sebab kalau kita lihat ada beberapa contoh-contoh yang luar biasa ya, yang dialami para pendahulu kita dahulu itu, para tokoh-tokoh yang membuat gedung semegah itu karena apa? Nafsu yang diarahkan dengan cara yang baik, yang positif. Sementara kita lihat, Masya Allah, ada anak-anak tidur di jalanan, kemudian terpengaruh oleh temannya karena kumpul-kumpul yang nggak karu-karuan, kena narkoba, digerebek. Masya Allah, ini dari mana ini? Ya karena dari keluarga yang tidak bisa memberikan contoh atau perhatian kepada anak-anaknya, sehingga ya tidak hanya termasuk anak-anak pejabat. Makanya ada di antara mereka itu yang dikirim ke rehabilitas untuk perbaikan kondisi supaya normal kembali. Ini kalau dulu di Suryalaya itu anak-anak para pejabat yang kecanduan obat-obat terlarang, maka dikirimkan di pondok pesantren Suryalaya. Itu dengan cara terapinya dengan memperbanyak zikir, dibangunkan jam 3 atau jam 2 dini hari, kemudian suruh mandi semuanya. Nah ini mandi di pagi ya, jam 2 dini hari, kemudian sholat tahajud bersama, kemudian berzikir. Apa itu terapinya? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Sampai alhamdulillah dalam kurun 3 bulan sembuh, dalam kurun 6 bulan sembuh tanpa obat-obatan. Nah ini kan di sini kalau bisa kita ambil bahwa isi waktu-waktu kita itu untuk memperbanyak zikir, atau sibukkan diri kita itu untuk memperbanyak zikir. Jadi paling tidak setelah kita melaksanakan sholat berjamaah, assalamualaikum, nggak langsung pergi, adalah waktu untuk kita berzikir. Istighfar, astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, dan sebagainya. Allahumma antas salam wa minkas salam, dan sebagainya. Atau dengan berzikir subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Diteruskan lagi. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Jadi ilahi anta maqsudi, ya Allah, engkaulah tujuan utama kami. Ini bagi yang muda-muda ini, bukan karena ada calon mertuanya kemudian ini bukan ilahi maksudi lagi. Ini jadi ilahi anta maksudi, engkaulah tujuan utama kami. Waridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kemudian baca illallah la ilaha illallah, la illallah la ilaha illallah, la ilaha, dan sebagainya. Syukur-syukur minimal 165. Ini kalau ibu-ibu melihat ada gedung 165, itu ada maknanya itu. Bisa diartikan zikirnya itu paling tidak 165. Atau kalau Ari Ginanjar mengatakan bahwa 1 rukun ihsan, 6 itu rukun iman, 5 itu rukun Islam. Bisa aja diterjemahkan seperti itu. Artinya apa? Bahwa bekalilah diri kita untuk selalu berzikir kepada Allah, memperbanyak takbir, tahmid, tasbih, takbir, tahmid, dan membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang senantiasa membiasakan diri atau mendawamkan diri, menghiasi bibirnya dengan membaca kalimat thayyibah, insyaallah sampai akhir hayatnya dia dalam keadaan husnul khotimah. Jadi
Tidak akan mungkin orang tidak terbiasa membaca kalimat thayyibah kemudian akhir hayatnya bisa membaca seperti itu, tidak akan mungkin. Jadi semua tergantung kebiasaan kita. Kalau orang terbiasa dengan membaca tahlil ya, Allah, insya Allah akhir hayatnya mudah membaca kalimat tahlil. Dahulu itu ada orang yang oleh keluarganya dianggap alim, bahkan oleh fraksi partai tertentu diorbitkan atau diusulkan untuk jadi menteri agama. Jadi nggak saya sebut nama. Masya Allah, ternyata akhir hayatnya dia berada di sebuah hotel di mana saat sakaratul maut itu ada perempuan lain yang di atasnya. Ini Masya Allah, ini gimana? Jadi akhir hayat manusia itu tergantung kebiasaan hidupnya. Kalau orang terbiasa di masjid, insya Allah lah dia meninggal di masjid dalam keadaan sujud, dalam keadaan rukuk dan sebagainya. Kalau orang tidak terbiasa di masjid, kemudian bagaimana mungkin? Nah inilah salah satu cara kebiasaan kita, itu biasakan diri. Jadi tidak mesti harus yang sudah sepuh ya, yang sudah pensiun ya. Ajak anak-anak kita dari kecil, ajak anak-anak kita untuk terbiasa di masjid. Insya Allah ketika anak itu dewasa tidak akan lupa dengan didikan dari orang tuanya. Jadi jangan kita ingin masuk surga sendirian, ajaklah keluarga kita, anak-anak kita terbiasa di masjid, dibiasakan dari kecil. Ya mohon maaf ya, dulu kecil saya itu terbiasa oleh orang tua saya selalu diajak, walaupun berat nih, belum wudu subuh udahlah ditarik saja itu. Alhamdulillah berbuah manis, sampai main di masjid, Ramadan juga di masjid, sampai akhirnya nggak pulang-pulang. Jadi sering itu semua kan tergantung dari didikan dari orang tuanya. Ya kebetulan ya mestinya masjid ini adalah pusat segalanya ya, pusat pendidikan, pusat pertemuan, pusat musyawarah. Kalau dalam oleh Rasulullah itu pusat untuk pembinaan kerohanian, termasuk pelatihan perang ya dulu. Itu semuanya ada di masjid. Sementara ada di antara beberapa masjid yang lain itu ketika selesai sholat itu dikunci. Waduh, ini Masya Allah, ini berat, ini tanggung jawabnya sebagai DKM ini, dimana wakaf orang, zakat orang, itu amanahnya supaya ini bermanfaat untuk orang banyak. Tapi kalau dikunci kemudian nanti bukanya hanya untuk sholat saja, waduh ini Masya Allah satu kedoliman nih. Ya inilah Alhamdulillah kita di tempat yang Masya Allah dengan fasilitas yang luar biasa ini, mau parkir juga sangat luas, kemudian lingkungannya juga sangat sehat. Ya sehat itu maksudnya pergaulannya teman-teman baik-baik, soleh-soleh semuanya, kemudian sehat secara udaranya sangat bersih. Ini kalau kita merujuk pada hadis Nabi ya, 4 hal yang membuat manusia bahagia. Yang pertama, dia mendapatkan satu pasangan yang baik, itu satu kebahagiaan itu. Yang kedua, dia mendapatkan keturunan yang baik. Dan yang ketiga, dia berada di lingkungan yang baik, yang sehat. Dan yang keempat, warizquhu fi baladi, dan dia mempunyai pekerjaan di tempat yang dekat, tidak jauh-jauh dari keluarganya, sehingga setiap hari dia bisa bertemu dengan istri dan anak-anaknya. Itu satu kebahagiaan tersendiri. Jadi dalam hal ini saya cerita tentang pengalaman dari para mu'alaf itu banyak sekali, karena saya sering berinteraksi dengan para mu'alaf di Masjid Raya Bintaro Sektor 9 ini. Ada salah satu dari pasangannya, suaminya itu yang dioper untuk dipindahkan di daerah
Itu biasanya kalau ya mungkin bisa jadi kalau ada orang seperti itu prestasinya menurun, tidak sesuai dengan target, kalau bahasa SOP-nya itu seperti itu. Dipindahkan ke Papua sehingga dia pulang itu 6 bulan sekali. Apa yang dirasakan, apa yang terjadi dalam rumah tangganya? Istrinya itu selalu berangan-angan, Masya Allah, ini suami saya siapa yang nemenin, siapa yang nyiapin makanan ini. Karena apa? Jauh antara Jakarta dengan Papua. Pulang 6 bulan sekali, bahkan bisa 8 bulan sekali, mungkin setahun sekali. Nah, ini kan masalah. Betul, ternyata tidak lama kemudian karena kurangnya kasih sayang anaknya ditangkap oleh oknum, yaitu tawuran antar pelajar. Ini karena istrinya itu sebagai seorang guru, Masya Allah, ini bagaimana ya Pak, kok malah semakin seperti ini? Saya berusaha untuk lebih baik menurut saya, kata sang istri itu. Sedangkan saya lihat teman-teman saya ketika jam istirahat pada ngambil air wudhu, itu waktu itu Miss ini bukan muslim. Saya lihat teman-teman saya pada ngambil air wudhu jam 10-an, yaitu sholat duha itu. Kemudian saya diam-diam mengikuti apa yang dilakukan oleh teman saya, agar supaya saya bisa mendapatkan satu ketenangan. Maka diam-diam saya ngambil air wudhu, makin mau kena. Kemudian ditegur oleh teman-temannya, "Oh Miss, Anda kan bukan muslim, masa melakukan sholat ini?" Tapi alhamdulillah, apa yang kami lakukan, kata Miss itu, apa yang kami lakukan seperti Anda yang melakukan, saya mendapatkan satu ketenangan. Padahal itu yang dilakukan sholat duha. Jadi kalau Miss pingin ketenangannya itu lebih lagi, ayo ikrar saja. Alhamdulillah, diantar oleh seluruh dewan guru, termasuk kepala sekolahnya dan semuanya, ikrar syahadah, dan alhamdulillah bisa mendapatkan satu kedamaian, dan permasalahan dalam rumah tangganya alhamdulillah bisa terselesaikan dengan baik. Jadi ini kembali kepada bagaimana orang tua itu bisa memberikan tauladan. Inilah ketauladanan Nabi Ibrahim, inilah yang mestinya harus kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimana salah satu contoh Nabi Ibrahim ini, kebiasaan Nabi Ibrahim ini, Nabi Ibrahim kalau makan tidak pernah sendirian, Pak. Jadi selalu mengajak teman. Kalau mungkin makanan yang dihidangkan bisa cukup untuk 5 orang, diajak siapa saja, ayo kita makan. Itu kebiasaan Nabi Ibrahim. Dan banyak hal ya kalau kita bisa gali lebih dalam tentang tauladan Nabiullah Ibrahim. Itu kalau kita lihat dari masa kecilnya dalam pencarian kepada Tuhannya, Nabi Ibrahim melihat bintang, oh ini mungkin Tuhan saya. Ketika melihat bulan, wah ini mungkin Tuhan saya. Melihat matahari, wah ini mungkin Tuhan. Tapi semuanya ini, wah tidak, Tuhan pasti kan kekal abadi. Yang alhamdulillah Nabi Ibrahim mendapatkan ilham, yang akhirnya mendapatkan hidayah atau mendapat petunjuk yang benar ini. Dan ayahnya walaupun seorang pembikin patung, tetapi apa itu? Ibrahim bertolak belakang dari ayahnya. Ini kalau bahasa ini, suatu saat ketika Ibrahim kecil itu memasarkan patung-patung yang dipahat oleh orang tuanya itu, suara apa ya? Oh, itu apa yang dilakukan? Wahai orang-orang Bani Israel, apakah kamu mau membeli Tuhan yang tidak ada daya dan upaya? Ini Tuhan yang tidak bisa, pokoknya begitulah. Dan itu sampai ke telinga ayahnya. Bagaimana cara kamu memasarkan ini? Ya saya bilang seperti itu ya. Wah, nggak benar kamu. Jadi dari kecil itu Ibrahim itu sudah terbentuk. Jadi apa ya, dengan kecerdasannya, sampai klimaknya
Nabi Ibrahim itu memenggal atau menghancurkan berhala-berhala satu gedung aula yang memang itu dibangun oleh Raja Namrud. Itu dipenggal-penggal semuanya itu. Hanya tinggal satu yang masih utuh. Raja Namrud tahu persis bahwa ini pasti ulah Ibrahim. Pasti, tidak ada lain. Maka dipanggillah Ibrahim. Ini pasti ulah kamu, kata Raja Namrud. Wahai Baginda Raja, coba tanyakan kepada berhala yang paling besar itu, yang saya kalungin kampak itu. Apa kata Raja Namrud? Bagaimana mungkin saya akan menanyakan berhala itu? Dia kan tidak ada daya dan dia tidak bisa bicara. Ya, bahasa kita tidak ada daya dan upaya. Bagaimana mungkin? Wahai Tuan Raja, kalau memang Anda meyakini bahwa berhala itu tidak ada daya dan upaya, kenapa Anda sembah selama ini? Dan Anda mengajak seluruh kaum Bani Israel itu untuk menyembah berhala. Jadi kan kalah telak ini. Bagaimana mungkin saya akan menanyakan? Dia kan tidak bisa bicara. Nah, ya kalau memang tidak bisa bicara, kenapa disembah-sembah? Yang akhirnya endingnya adalah Nabi Ibrahim dibakar. Yaitu dalam satu ayat, qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ketika dikobarkan api yang begitu besar, Nabi Ibrahim bukan merasa kepanasan, tetapi malah terbiasa kedinginan. Api itu menjadi dingin, yang tidak membakar tubuh Nabi Ibrahim. Dan itu dalam satu riwayat, putri dari raja itu menangis sampai tangisannya itu ada satu aliran air ya, wallahu alam ya, pokoknya ada tangisannya, saking sedihnya. Masya Allah, kata putrinya, ya Allah, bapak saya ini kok begitu dolimnya, begitu kejamnya, membakar orang yang tidak berdosa dan sebagainya. Ini ibrah, pelajaran yang sangat berharga dari Ibrahim, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik tauladan pada keluarga kita, pada anak-anak kita, baik pengorbanan Nabi Ibrahim terhadap hubungan dengan keluarga, dengan istri dan seluruh lapisan masyarakat, yang begitu banyak sekali yang bisa kita ambil hikmahnya. Salah satu ininya adalah napak tilas yang dilakukan Ibrahim adalah yaitu pelaksanaan ibadah haji. Jadi mulai dari tawaf, mulai dari sa'i sampai dengan wukuf di Padang Arafah, mabit di Musdalifah, sampai melontar jamarat, baik di Jamratul Ula, Wusta, Aqabah. Ini semuanya ada makna, ada filosofinya. Kalau bahasa ada filosofinya semuanya itu, makna di dalamnya itu semuanya adalah napak tilas dari apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim. Dan inilah mestinya yang harus kita selalu amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti amal yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim. Artinya kita selalu mencoba hal yang baru, hal-hal yang baru yang maksudnya kayak seperti saya kalau puasa kok belum bisa, tingkatkan lagi, kita coba hal yang baru. Ya, kalau mungkin selama ini saya aktif baca Al-Quran di tiap-tiap Ramadan, kita coba untuk di luar Ramadan, kita rutinkan untuk khatam di luar Ramadan. Masjid ramenya di bulan Ramadan, kita biasakan untuk rame tidak hanya bulan Ramadan saja. Ini kemarin selesai salat Id tanggal 1 Syawal, sepi lagi masjid. Kemana ini? Ya kan gitu. Tanggal 1, 2, 3 Syawal itu udah sepi banget di beberapa masjid di mana-mana ya. Padahal akhir Ramadan itu Masya Allah masjid di mana-mana itu penuh iktikaf. Tapi begitu tanggal 1 Syawal, setelah kita melaksanakan sholat Idul Fitri, udah zuhur asar itu udah sunyi, hanya beberapa baris, berapa saf saja. Dan itu kan mestinya terus ya, kita tingkatkan. Ya, mudah-mudahan kita bisa istiqomah di dalam
amal kita seperti yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim, pengorbanan yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim, begitu luar biasanya orang yang sangat dicintai kemudian dikorbankan, Masya Allah, dan akhirnya berbuah manis. Demikian, mungkin ada pertanyaan atau ada hal yang ditambahkan, mangga silahkan pada para jamaah, silahkan. Ya, silakan. Baik, ada satu poin yang bisa kami sampaikan pada Bapak Ibu semuanya, tentang mari kita tanamkan dalam diri kita untuk selalu istiqomah, untuk selalu berbagi. Ya, tentunya sesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau untuk memulainya begitu, sesuaikan dengan kemampuan kita. Kemampuan kita untuk berbagi seberapa ya sudah. Ya, itu kemudian kita langgengkan untuk terus-menerus kita tingkatkan. Kalau mungkin selama ini kita sholat berjamaahnya hanya sepulang dari aktivitas di kantor, barangkali subuh saja, kita tingkatkan. Ini biasanya kalau orang yang masih aktif kan, zuhur masih aktif di kantor, asar di perjalanan, maghrib masih bermacet-macetan, isya ya kita tingkatkan. Walaupun di kantor kita tetap sholat berjamaah, ya maksudnya begitu. Sekarang udah banyak fasilitas di beberapa kantor kan, ada musola-musola kecil yang bisa kita kondisikan untuk sholat berjamaah dengan teman-teman. Tapi yang sebaiknya ya datanglah ke masjid yang sudah kondusif kayak seperti ini, sehingga kehusuan itu bisa kita rasakan. Bukan di tempat-tempat kayak di tempat-tempat fasilitas sosial, kayak di terminal-terminal itu kan darurat bahasanya, itu hanya berapa kali berapa dan itu antri, wah itu tidak apa-apa. Dalam keadaan darurat kita seperti itu boleh, tetapi usahakan datanglah kita ke masjid-masjid yang kondisi kayak seperti ini, sehingga fokus kita, kehusuan kita bisa terjaga. Dan tanamkan pada anak-anak kita untuk selalu cinta masjid, untuk selalu cinta hadir ke masjid. Ya, tidak mesti harus anak-anak ini di pesantren, enggak. Ya, kalau memang bisa ya alhamdulillah, karena ada agenda-agenda yang sangat rutin sehingga ruang untuk bermain bagi anak-anak itu tidak ada lagi. Nah ini biasakan untuk satu peningkatan di dalam amal kita, biasakan untuk selalu istiqomah di dalam beramal, dan biasakan kepada anak-anak kita untuk bersama-sama untuk menghadiri tempat-tempat ya, salah satu di antaranya adalah masjid atau musola yang dekat dengan tempat tinggal kita. Dan jangan sampai hanya di waktu-waktu tertentu saja. Jadi dengan ketauladanan seperti itu, insya Allah keberkahan dalam rumah tangga kita akan Allah datangkan, ya. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Dan kalau sekiranya satu keluarga keimanannya selalu terjaga, keberkahan Allah akan datang dari langit dan bumi. Termasuk juga kalau sekiranya penduduk suatu kampung ini sholat berjamaahnya terjaga, mudawwamah, insyaallah keberkahan itu akan turun di kampung ini, di lingkungan ini, sehingga kampung ini jadi aman, anak-anaknya terhindar dari pengaruh narkoba, pengaruh dari pergaulan buruk, anak-anaknya ringan untuk melakukan satu kebaikan-kebaikan, remajanya senang giat untuk melaksanakan kegiatan di masjid atau musola, sehingga terhindar dari pergaulan-pergaulan negatif, ya, kayak seperti ini, ya. Termasuk juga pengaruh HP juga begitu. Ini survei kan katanya mengatakan bahwa
penduduk Indonesia ini rata-rata membuka HP dalam satu hari itu 8 jam. Nah, ini kan bertolak belakang dari tauladan dari Nabi Daud. Nabi Daud itu membagi waktu dalam 24 jam, 8 jam untuk beribadah, 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk bekerja. Sekarang kalau survei itu mengatakan bahwa rata-rata penduduk Indonesia ini membuka atau itu 8 jam atau iya kalau itu positif. Kalau yang dilihat positif, kalau mungkin ceramah atau nasihat bagus Mas. Tapi kalau yang dilihat kan nggak semuanya baik kan gitu. Itu bagaimana itu? Apalagi anak-anak yang melakukannya, Masya Allah. Yang tidak ada filter, tidak ada kontrol ya. Inilah pentingnya pendampingan terhadap anak-anak kita ini ya begitu itu, supaya dari kecil ini langsung ada satu bimbingan, ada satu arahan. Tadi yang saya sampaikan, jangankan itu, yang tua saja liar kok. Yang tua saja nafsunya liar kok. Supaya tidak liar bagaimana? Yaitu dengan sering-seringlah hadir di masjid taklim, sering-seringlah kita itu dikendalikan dengan membaca kalimat thayyibah, dengan menyibukkan diri untuk kebaikan-kebaikan, mencoba untuk tadarrusan, memperbanyak untuk disibukkan dengan zikir lah bahasanya, sehingga tidak ada ruang lagi untuk bermain-main. Kongko-kongko tadi kayak saya contohkan tadi, orang kongko di masjid tetapi kongkonya salah, kongkonya di serambi atau di teras masjid, beda itu, hasilnya akan beda karena banyaknya pemandangan yang dilihat itu akan mempengaruhi konsentrasi dia. Tapi kalau di dalam masjid, insya Allah akan lebih fokus. Ya, demikian. Kalau mungkin tidak ada yang bertanya, bisa kita tutup dengan doa sama-sama. Sebelum ini mari kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf jika apa yang kami sampaikan ada kurang lebihnya. Walaupun kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.